Selamat Malam. bergabung, Dokter Hari, Dokter Dita, Ya, Dokter Indah. makasih. Selamat malam, Dokter Ruri, Ya, Dokter Hari, dan Dokter Indah. Selamat malam juga, ya, Dok. bisa Apa gabung. kabar, Dok? Malam, Dokter Sehat? Hari. Baik, sehat, Sehat. Alhamdulillah. Nah, Oke. kita mau ngobrol apa nih malam ini, Dokter Hari? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Dr. Ruri, Dr. Indah, dan Dr. Irma yang sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini, dan juga buat teman-teman sahabat IDDOM semua ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan informasi dulu nih, mungkin ada teman-teman semua yang masih belum tahu apa sih itu IDDOM. Nah, IDDOM adalah sebuah platform edukasi di Instagram yang bertujuan memberikan informasi yang akurat, tepat gitu ya, tentang kesehatan kulit dan kelamin. Dan sahabat IDDOM tidak perlu khawatir, karena semua informasinya itu akurat. Kenapa? Karena semua kontributor dari IDDOM adalah semua dokter spesialis kulit dan kelamin yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Bukan begitu, dokter? Ya. Oh, Nah, malam hari ini saya mau kenalin dulu nih semua narasumber yang keren-keren pada malam hari ini. Nah, pertama ada Dr. Ruri Pamela, SPKK dari Jakarta. Yang Salam kedua kenal. ada Dr. Indah Widyasari dari Jakarta juga, Dok ya. Indah Widyasari SPKK. Halo, Halo, Dok. kabar tadi dong. Dan Selamat ini malam. yang ada interlokal sedikit kita datangkan dari Surabaya, Dr. Irma Dita Citra Santi. Halo, Dok. halo semua, selamat malam. Meskipun jauh, akhirnya bisa ketemu ya. Jarak mendekatkan dengan adanya ID Derms. Yes. Oke. Sekaligus kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat IDDOM yang merayakannya ya. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran semua. Amin. 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 Oke. Wah, kayaknya udah agak ramai nih, Dok ya. Udah 70-an di sini. Sambil kita mulai aja, Dok ya. Nah, Udah banyak silakan. yang boleh, Dokter Hari. Kabar nih. Nah, izinkan saya, Dr. Hari Darmawan SPKK, untuk membawakan acara pada malam hari ini ya. Nanti buat teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti saya akan baca di akhir acara. Oke? Nanti akan dijawab oleh 3 SPKK yang cantik-cantik semua pada malam hari ini. Nah, tema malam hari ini adalah masker. Nah, memang kan kita sudah hampir 1 tahun ya, Dok ya, nggak kerasa bahwa pandemik ya, Dok ya, di mana kita diwajibkan untuk memakai masker dimanapun kita berada. Nah, timbul berbagai permasalahan kulit. Salah satunya adalah akne atau jerawat yang orang bilang nih karena masker. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke Dokter Ruri pertama kali. Dok, sebenarnya apa sih, Dok, pengertian dari masker itu sendiri? Beda gak sih, Dok, dengan akne vulgaris atau jerawat seperti biasa, Dok? Silakan, Dokter Ruri. Iya. Iya benar ya Dokter Hari. Jadi masna itu jadi salah satu kata yang paling banyak dicari tuh di Google ya selama masa pandemi ini. Jadi sebenarnya masna itu kan istilah ya yang mulai populer sih sebetulnya setelah pandemi ya. Karena sebetulnya masna itu sendiri itu sebetulnya jerawat ya. Nama lain jerawat yang disebabkan oleh masker karena penggunaan masker. Dan pada dasarnya sih masna ini tidak berbeda dengan jerawat biasa. Kalau ada istilah kedokterannya itu sebenarnya masna itu adalah namanya akne mekanika. Jadi jerawat yang terbentuk akibat adanya lebih karena ada friksi antara kulit kita dan bahan tekstil dari bahan masker itu sendiri. Itu jadi emang banyak banget nih yang ngalamin Dokter Hari ya. Yang masne, yang tadinya nggak pernah jerawatan, terus selama pandemi itu tiba-tiba jadi jerawatan nggak berhenti-berhenti. Itu banyak banget emang yang ngalamin. Berarti maskernya bisa jenis apa aja, Dok ya? Bisa masker medis, masker N95, KN95, atau bukan masker kain juga bisa menyebabkan masker ini sendiri ya, Dok ya? Iya, nanti sebenarnya kita akan bahas lagi sih. Sebenarnya ada tipsnya tuh gimana ngakalinnya supaya pakai bahan masker yang kayak gimana untuk meminimalisir timbulnya kejadian masne ini gitu. Jadi pada dasarnya masne itu kan timbul karena pertama memang adanya friksi ya, ada gesekan antara si kulit kita dengan bahan dari tekstil dari masker. Terus sebenarnya nggak hanya itu tuh yang bikin jadi jerawatan ya. Ada faktor dari kelembapan juga. Jadi kan kalau kita bermasker, pakai masker seharian, itu kan ada pengaruh dari udara hembusan dari
hidung dan juga dari mulut kita ya. Nah, itu tuh makin meningkatin kelembapan yang ada di rongga yang diciptakan oleh masker itu. Nah, itu juga pengaruh ke timbulnya masne. Terus dibilang juga kan kalau si space yang diciptakan oleh masker itu tuh bikin jadi the new intertriginous area yang baru gitu ya, yang kita tahu kan kalau area-area lipatan kulit itu tuh bikin sering jadi banyak masalah ya. Dan satunya ya yang sekarang yang baru tuh ya angka kejadian masne ini gitu. Oke. Nah, dok, penasaran juga dok, kalau dulu kan kita belajar kedokteran nih kan ada tuh yang namanya 4 mekanisme nih terbentuknya akne vulgaris atau jerawat. Sebenarnya secara itu sama nggak sih dok terbentuknya akne vulgaris atau jerawat biasa sama masne ini dok? Iya, iya benar banget. Kalau kita dulu belajar ya, kalau jadi dokter kita diajarin kalau untuk bisa terbentuknya jerawat itu pertama mesti ada kayak overproduksi dari kelenjar minyak ya yang ada di kulit kita. Terus juga harus ada kejadian peradangan kulit juga, ya harus ada proses inflamasi. Lalu mesti ada hiperproliferasi dari keratinosit juga. Jadi kulit sekitar sumbatan sekitar lubang tempat keluarnya kelenjar itu juga dia bikin menyumbat di situ. Dan yang terakhir adanya peran dari bakteri atau Cutibacterium acne. Kalau dulu namanya Propionibacterium, sekarang berubah jadi Cutibacterium. Nah itu tuh, nah peran dari bakteri ini itu sekarang juga jadi isu juga ya yang bikin kenapa sih angka kejadian masne ini juga meningkat. Karena kalau pada suatu kondisi di mana kelembapannya tinggi akan terjadi yang namanya kalau istilah kita sih kita bilangnya mikrobiota disbiosis gitu. Jadi ada ketidakseimbangan mikrobiota di situ. Itu juga pengaruh ke mekanisme terjadinya jerawat yang disebabkan oleh masker ini. Gitu dok. Oh, oke. Berarti kalau gitu faktor-faktor resikonya apa aja nih dok? Apakah semua orang yang pakai masker itu udah pasti bakal kena akne gitu ya dok ya? Atau ada faktor-faktor lain dok yang bisa menyebabkan orang kalau pakai masker nih kok ada yang enggak, tapi ada juga yang jerawatan gitu dok? Iya benar. Yang pasti orang sekarang kan jadi suatu keharusan ya pakai masker ya. Meskipun dia bukan seorang tenaga kesehatan, tapi ya kita sekarang wajib pakai masker. Dan kita pakai masker tuh bisa seharian ya, dari pagi sampai sore gitu. Kadang-kadang kalau lagi beraktivitas, itu faktor resiko pertama tuh ya, yang bikin seseorang jadi mudah mengalami masne. Ya, terus yang kedua juga jenis tekstil atau jenis bahan yang dipakai dalam masker itu juga pengaruh. Ya kayak misalnya ternyata tuh bahan masker yang berasal dari serat sintetis, misalnya kayak dari nilon atau dari polyester misalnya, itu juga diduga itu juga pengaruh meningkatkan humiditas yang ada di situ dan akhirnya memicu jerawat juga. Dan terus juga katanya cara kita memakai masker, ya disarankan tuh kalau pakai masker itu jangan terlalu ketat gitu ya, sampai menimbulkan kayak ada jejas di situ. Dan lebih bagus lagi kalau masker kan biasanya earloop atau ada juga yang diikat di belakang. Tapi kalau bisa kita cari yang tali earloopnya itu yang adjustable gitu, jadi yang bukan yang stretch. Ya, jadi yang bisa dilonggarin, dikecilin gitu, itu akan lebih baik katanya. Jadi cara memakai masker, jenis bahan, terus frekuensi kita memakai masker itu juga berpengaruh. Makanya nanti disarankan kan kalau kita memang harus pakai masker seharian, maka setiap 3-4 jam tuh mesti kita buka selama 15 menit. Tentu saja harus lihat kondisi ya, harus udah cuci tangan dulu, terus lagi tidak berada dalam lingkungan yang banyak orang. Kayak gitu, Dokter Hari. Berarti bukan alasan ya dok ya, orang nggak boleh nggak pakai masker ya dok ya, nanti banyak orang alasan, supaya nggak ada timbul jerawatnya nggak usah pakai masker aja, berarti salah ya dok ya. Iya, salah. Kita kan nggak ada pilihan ya Dokter Hari kan. Kalau selama pandemi itu ya mau nggak mau ya harus pakai masker. Tapi kita mesti ngakali nih gimana caranya supaya masker itu tuh nggak bikin masalah di kulit kita. Gitu. Ya, betul. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan lupa saya ingetin lagi, boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti di akhir acara bakal saya tanyain ke 3 narasumber yang ada. Oke. Nah, sekarang saya ingin ke Mbak Dr. Indah dulu ya.
Ya, Halo Dokter Dokter Hari. Ida. Halo, Dokter Hari. Dok, pengen nanya dok, sebenarnya peran kita dok sebagai SPKK atau dermatologis kalau mendapati masne ini, apa sih dok yang harus kita lakukan atau kita berikan kepada pasien dok? Ya, jadi tadi Dokter Dori sudah menjelaskan ya secara lengkap mengenai proses terjadinya masne ini ya, gitu. Jadi secara garis besar adalah masne ini kan memang terbentuk akibat adanya iritasi dan juga terbentuknya akne itu sendiri, gitu. Jadi pengobatannya, perawatannya tentu harus komprehensif ya, Dokter Hari ya. Jadi Betul. kita nggak hanya mengobati kulitnya saja, tapi kita harus meninjau lagi maskernya itu sendiri. Nah, tadi Dokter Ruri sudah menjelaskan tips-tips penggunaan masker ya. Contohnya pemilihan bahan, kemudian bagaimana mengganti, kemudian bagaimana kemudian melepaskan sebentar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 15 menit dalam jangka waktu 3 hingga 4 jam, kita mencari tempat tentunya yang aman ya untuk membuka masker, kemudian misalnya dalam mobil ya, untuk mencoba untuk membuang semua kelembapan yang di kulit kita gitu. Nah, kalau dari segi kita sebagai dari dokter kulit, intinya adalah yang pertama sebelum kita mengobati tentunya kita harus lihat dulu sih dokter Hari ini apakah betul ini masne atau bukan ya, karena tentu di pandemi ini kan banyak sekali masalah kulit yang muncul, yang kambuh justru akibat penggunaan masker. Memang yang terbanyak adalah akne ini, gitu ya, atau masne. Tapi ada juga jenis-jenis masalah lain ya, misalnya ada infeksi jamur, kemudian perioral dermatitis. Nah, kita harus nilai dulu nih, apakah betul memang ini masne. Kita harus menginfokan gitu, Dokter Hari, bahwa kita harus memperhatikan hygiene dari masker ini sendiri. Apakah itu masker medis atau masker kain? Kita harus perhatikan hygiene-nya, tentu harus ya. Nah, bagaimana? Contohnya adalah masker kain yang reusable ya, jadi bisa digunakan kembali. Nah, itu harus dicuci ya, dibersihkan setiap hari dan diganti setiap hari. Nah, dicuci dengan cara yang tepat juga. Tentunya sesuai dengan anjuran yang sudah disediakan oleh pabrik pembuat maskernya itu juga ya, Dokter Hari ya. Betul. Nah, umumnya adalah dicuci kemudian dengan deterjen yang ringan ya, non fragrance kalau memungkinkan, kemudian dikeringkan di suhu yang panas atau matahari, kemudian bisa digunakan. Kemudian tadi Dokter Ruri sudah menjelaskan bahwa harus dilihat. Sampai pertanyaan buat Dokter Irma dulu ya. Dokter Irma, tadi ada pertanyaan, mungkin ada tenaga medis nih yang mewajibkan mereka harus pakai masker N95. Nah tuh dok, gimana dok tipsnya dok, supaya walaupun mereka tetap pakai N95, tapi bisa mencegah terjadinya masne itu lagi dok? Iya, sebenarnya kalau secara prinsip mungkin sebetulnya sama aja dengan penggunaan masker yang lain. Hanya memang ya seringkali saya harus sampaikan bahwa agak sulit nih untuk penanganan masker pada teman-teman tenaga medis yang mungkin menggunakan masker N95 apalagi dalam waktu yang panjang. Karena kan nggak mungkin tuh mereka ada jeda, coba buka dulu maskernya untuk setiap 4 jam, 15 menit dibuka dulu. Padahal buka tutup masker N95 itu kan juga berbahaya untuk tenaga medis ya. Jadi sebetulnya itu sih Dokter Haris secara prinsip sama sebetulnya semua penanganannya dengan masne yang lain. Hanya saja untuk tips membuka tutup masker itu mungkin nggak applicable ya untuk teman-teman tenaga medis yang menggunakan N95 gitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan kali dari Dokter Uri dan Dokter Indah nih. Mungkin sedikit menambahkan juga ya. Memang kendalanya nih untuk teman-teman tenaga kesehatan yang pakai N95 itu sulit ya, karena kan yang memang mau nggak mau kan pemakaiannya memang harus benar-benar pas dan jangan sampai ada celah gitu. Mungkin sih sedikit tips aja kalau memang lihat kondisi sih, mungkin tetap bisa pakai tips yang setiap 3-4 jam mungkin dibuka 15 menit gitu ya, kalau tentu saja dalam kondisi di mana keadaannya memang memungkinkan untuk itu gitu. Ya memang sendiri sudah cuci tangan dan sebagainya, karena memang susah ya, seperti tadi Dokter Irma Dita katakan juga, kalau nakes yang memang wajib pakai N95 ya tentu itu jadi masalah yang berulang. Tapi ya kembali lagi
setiap kalau memang pemakaian itu sampai memunculkan suatu masalah sampai timbul jerawat, ya tetap harus diobatin ya. Jangan sampai nanti terjadi berbagai sequelae yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Irma Dita. Oke. Dokter Indah ada tambahan lagi, Dok? Sudah lengkap ya Dokter Irma Dita dan Dokter Ruri. Hanya tadi bagi tenaga medis yang memang prone ya, sangat prone terhadap masna ini. Kembali lagi tadi ya ke basic skincare-nya nggak boleh terlupakan ya. Jadi segera sebelum menggunakan APD cuci wajah dulu, kemudian ada waktu untuk mengganti atau membuka masker, itu boleh langsung cuci wajah lagi ya biar kondisinya memungkinkan dan mengapply moisturize lagi. Tentu dengan kondisi yang safe ya tentunya ya, safe dan hand hygiene-nya, tangannya juga harus bersih. Itu saja sih Dokter Hari dari saya. Ya, Dok, ini ada pertanyaan juga bagus nih, Dok, tentang makanan. Nah, Dokter Indah kira-kira bisa kasih tips dan trik nggak, Dok? Makanan-makanan apa aja yang harus kita hindarin pada saat masa pandemi ini yang mungkin bisa memicu terjadi masne juga, Dok, gitu. Oke, ya Dokter Hari. Jadi masna itu kan kembali lagi kan dia bentuk dari akne mekanik gitu. Cuman memang bisa merupakan pencetus dari memang akne yang sudah ada, kemudian dicetuskan dan diperparah lagi oleh kondisi bermasker inilah gitu. Jadi walaupun bukan terapi utama pada masne, tapi dengan diet yang baik, gizi seimbang, yang pasti dapat membantu mempercepat penyembuhan dari masne ini. Tentu saja yang pernah ada dikatakan kepustakaan untuk mengurangi pastinya glycemic index yang tinggi itu harus dikurangi, kemudian makanan yang tinggi gula juga harus dikurangi. Yang lainnya gizi seimbang gitu. Jadi turut mendukung terhadap penyembuhan dari si masna ini sendiri. Gitu sih Dokter. Itu semua makanan yang enak-enak semua ya, Dok, ya, yang manis-manis, coklat, es krim. Apalagi dairy products ya. Boba, high tea itu minuman pandemi. Apalagi bulan puasa Dokter Hari ya. Jadi kan memang mencari yang manis-manis ya. Jadi harus hati-hati. Gitu. Dokter Ruri, Dokter Irma mungkin ada tambahan, Dok, tentang makanan minuman, Dok, yang mungkin bisa memperparah masne juga, Dok? Ya, saya rasa sudah disebutin sama Dokter Indah tadi ya, termasuk dairy products itu ya kayaknya kayak susu, terus kemudian coklat, ice cream gitu. Dan ya itu high glycemic index seperti yang gula-gula, boba gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mungkin ke Dokter Ruri ya, Dok, ya. Dok, ada nggak sih, Dok, tindakan atau treatment yang aman dilakukan pada saat masa pandemik ini yang mungkin bisa sahabat Aidubs coba pada saat masalah masne ini, Dok? Tindakan? Ya, treatment. Treatment ya? Sebenarnya sih pada dasarnya apabila seseorang memang lagi struggle sama masne, basic skincare yang tadi udah banyak disebutkan itu sebetulnya udah cukup ya. Sementara kalau memang ngerasa perlu sekali untuk ada tambahan treatment, tentu saja pertama harus semua harus dilakukan dalam protokol kesehatan gitu kan ya, Dokter Hari kan. Sekarang semua kan kayak gitu. Apalagi kalau memang jerawat itu sangat mengganggu, mungkin terutama karena bekas-bekasnya yang mungkin jerawatnya sudah menghilang, tapi bekas-bekas masne ini ada dan sangat mengganggu dan membutuhkan perawatan oleh dokter spesialis kulit, silakan saja. Tapi tentu saja harus melalui prosedur protokol kesehatan dan biasanya sih karena treatment itu kan benar-benar treatment yang face to face dengan dokternya ya. Tapi setiap tindakan di wajah itu kan betul-betul dalam jarak yang cukup dekat dengan si dokter. Jadi itu harus dilakukan dengan hati-hati sih, Dokter Hari. Dan mungkin sedikit saya bisa sarankan apabila kan tadi kan kita udah banyak tahu ya ceritanya gimana tuh akhirnya si masne ini bikin menginduce berbagai ke paus. Ya, dan mungkin satu treatment sederhana yang bisa dilakukan ya, misalnya kayak bolehlah sekali ya, mungkin terutama buat teman-teman nakes yang seharinya udah padat banget gitu sama
pasien-pasien COVID sesekali, misalnya, tapi tentu harus aman ya. Misalnya datang ke dokter spesialis kulit, melakukan misalnya kayak misalnya lagi banyak komedo, melakukan ekstraksi komedo, itu boleh-boleh aja. Tapi tentu dengan tadi semua dilakukan dengan cara yang aman, gitu. Gitu Dokter Hari. Sebetulnya saya mau menambahkan satu dok, tadi sempat terlewat saat kita bicara tentang mekanisme. Jadi mungkin teman-teman ada nih yang lagi struggle juga, udah mengalami masne, terus bolak-balik nggak sembuh-sembuh gitu ya masnenya, walaupun berbagai upaya preventif sudah dilakukan. Sebenarnya ada satu yang namanya fungal acne, ya mungkin teman-teman yang penggila skincare mungkin udah asing dengan istilah ini ya, fungal acne. Sebenarnya fungal acne itu juga salah satu bagian dari masne juga, ya yang banyak terjadi karena kan kita tahu kalau tadi kondisi kelembapan yang tinggi di area yang diciptakan oleh masker itu juga akan menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota termasuk juga jamur yang ada di situ, gitu kan. Jadi selain bakteri sebetulnya ada jamur baik juga yang tinggal di kulit kita dan pada kondisi tertentu dia tidak seimbang, mengalami disbiosis. Nah, ada kemungkinan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal itu akibat dari masne ini. Dan apabila memang itu terjadi, harus konsultasi oleh dokter kulit ya. Jadi jangan trial and error sendiri, dok, ya, betul. Dan berbagai ya tentunya dokter spesialis kulit yang ada di seluruh Indonesia ke tempat teman-teman tinggal yang paling dekat ya gitu. Nah ini menarik banget ya dok ya, karena kan memang sekarang kan lagi kayaknya selebgram juga pada bilang oh ini fungal acne gitu. Padahal sebenarnya untuk mendiagnosis fungal acne sendiri itu tidak mudah ya dok ya. Itu kalau kita di istilah kedokteran namanya malassezia folliculitis ya dok ya. Mungkin dokter Ruri, dokter Irma, dokter Indah bisa kasih tips nggak dok? Bukan tips, perbedaan dok. Apa sih perbedaan dari acne biasa dok ya? Salah satunya masnya tadi dengan acne fungal ini dok. Siapa nih? Kita hari menunjuk siapa? Dokter Irma mungkin boleh. Oke, jadi sebetulnya untuk terjadinya fungal acne di wajah ini kejadiannya tidak terlalu sering ya sebenarnya. Lebih sering tuh pada daerah area seborea lain atau area yang banyak aktivitas dari kelenjar sebum di area badan. Contohnya misalnya di punggung atau di bagian dada atau di bagian lengan atas. Karena cenderung pada area-area ini kan tertutup ya, tertutup oleh baju, kemudian ditambah dengan adanya keringat, lalu aktivitas dari kelenjar minyak yang menyebabkan kelembapan di area-area ini lebih tinggi sehingga kemudian terjadinya fungal acne. Nah sebetulnya betul sekali kata Dokter Ruri, karena salah satu mekanisme terjadinya jerawat itu akibat kelembapan yang berlebihan, maka di daerah yang tertutup masker itu juga dapat terjadi fungal acne. Nah yang membedakan atau ciri khasnya itu biasanya kalau fungal acne dia cenderung monomorf, apa ya istilah awamnya monomorf itu. Jadi bentukan jerawatnya itu serupa, betul ya. Kalau jerawat acne vulgaris itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang dia ada nanahnya, ada yang dia komedo kecil-kecil, komedo tertutup maupun komedo terbuka. Terus kemudian ada yang bentuknya bintil-bintil merah. Nah, kalau untuk fungal acne itu dia cenderung sama semua. Jadi bentukannya seperpapul tuh apa bahasa awamnya Dokter Hari, Dokter Indah, dan Dokter Ruri? Bintil ya, seperti bintil ya. Jadi dia serupa bintil kecil-kecil atau beruntus, betul. Nah, itu salah satu ciri khasnya dari fungal acne yang membedakan dengan acne vulgaris. Namun memang kadang tuh kita juga memerlukan pemeriksaan tambahan nih sahabat ID Derms. Jadi kita nggak semerta-merta melakukan diagnosis hanya melihat manifestasi klinisnya aja. Kalau kita bingung, biasanya kita akan tetap laksanakan atau lakukan pemeriksaan tambahan. Kita ambil sedikit isi dari fungal acne atau dari bintil tadi, lalu diperiksa di bawah mikroskop dengan pemeriksaan KOH. Nanti biasa akan terlihat tuh ada gambaran jamurnya atau tidak, seperti itu. Penanganannya juga berbeda gitu. Betul. Dan ada rasa gatal juga dok biasanya. Betul, benar sekali. Biasanya lebih gatal daripada acne biasa. Acne kan juga bisa gatal ya teman-teman, tapi kalau fungal acne itu dia cenderung lebih gatal gitu, terutama kalau berkeringat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dok tentang olahraga kaitannya dengan masker juga. Dok, apakah dengan pemakaian masker ini, mungkin buat Dokter Indah ya dok ya, ada tips nggak dok kalau misalkan saya katanya pakai masker nih pas olahraga nih, itu bikin keringatnya makin menumpuk, kira-kira ada tips nggak dok orang yang ingin berolahraga tapi pakai masker juga, tapi pengen nggak ada jerawat atau masker tadi? Silakan Dokter Indah.
Iya, iya Dokter Hari, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi di pandemi ini kan kita berlomba-lomba ingin hidup sehat nih dengan berolahraga gitu. Nah, tentu kita ingin juga protokol kesehatan ya, olahraga juga menggunakan masker. Nah, yang pertama harus dipilih dulu jenis olahraganya bagaimana. Jadi mungkin olahraga yang ringan intensitasnya jalan itu ya, itu mungkin kita bisa katakan boleh nih menggunakan masker. Nah, tapi hati-hati pada olahraga yang memang memiliki intensitas yang berat, misalnya sepeda atau lari ya, itu dengan keringat yang ditimbulkan banyak dan kita harus mengatur nafas dengan baik gitu. Jadi bila sahabat ID dalam di sini bisa percaya dan yakin bisa physical distancing untuk olahraga di ruangan terbuka tentunya, outdoor dengan bisa jaga jarak, tentunya boleh ya, ada beberapa tips memang ada yang mengatakan boleh melepas maskernya asal memang bisa jaga jarak dan di ruangan terbuka. Namun dilihat lagi, nggak boleh ada kerumunan ya, dan suasananya nggak boleh ramai dong gitu. Nah, tapi kalau memang ragu menggunakan masker akan lebih baik sebetulnya. Nah, tapi tentunya harus mencegahnya adalah pilih mungkin masker ya, masker kain maupun masker medis yang bersih sebelum menggunakan, dan setelah olahraga juga harus langsung cuci muka dengan sabun yang khusus untuk acne prone skin gitu ya. Kemudian jangan lupa basic skincare-nya. Seperti itu sih Dokter Hari. Mungkin ya. Thank you banget, udah lengkap banget. Wah, nggak kerasa nih Dok, ini udah pas 1 jam kita live IG bareng-bareng. Thank you banget. Mungkin sebelum saya closing, ada closing statement Dok ya, atau take home message dari Dr. Ruri, Dr. Ida, dan juga Dr. Irma Dita buat sahabat IDDM semua. Mungkin dari Dr. Ruri Dok, ada take home message nggak Dok buat teman-teman semua tentang Masna ini? Pesannya adalah apabila mengalami acne, jangan dibiarin ya, jadi harus diobati. jangan mengatakan sembuh sendiri, jangan, nanti terjadi komplikasi seperti yang dibicarakan sama Dr. Irma Dita tadi. Itu aja sih kalau dari saya. Iya, kalau dari saya sih memang penggunaan masker pada saat pandemi ini adalah yang lebih penting, yang utama. Jadi tetap maskernya yang utama. Kalau memang sudah timbul masalah, ya diobati dengan cepat supaya tidak timbul komplikasi yang sempat saya jelaskan tadi sebelumnya. Dan penggunaan over the counter beberapa produk-produk yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Indah itu boleh dicoba untuk teman-teman semua, tapi harus tahu batas nih. Misalnya katakan sudah dicoba dengan produk-produk yang disampaikan atau disarankan, tapi tidak ada perbaikan, katakan seminggu 2 minggu atau bahkan lebih parah, ya jangan ragu untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Iya. Dokter Indah? Kalau dari saya sudah semua ya, paling tentu harus menjaga, yang pertama adalah stay safe ya, karena pandemi juga belum selesai. Tetap walaupun pakai masker, tetap juga harus merawat kulit kita, dan basic skincare adalah yang terutama. Dan bila sudah ada timbul gejala, jangan kemudian self-diagnosis sendiri, pastikan dan obati kepada dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat untuk mencegah adanya efek samping atau sequelae yang justru akan butuh lebih waktu lama untuk mengobatinya. Demikian sih Dokter Hari. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya walaupun kita tetap diharuskan memakai masker, sudah ada tips dan triknya nih untuk mencegah timbulnya masna. Ya, kemudian jangan yang namanya self diagnosis sendiri, boleh kok pakai obat-obat yang over the counter atau yang dijual di pasaran, tapi kalau misalnya belum ada perubahan, silahkan kunjungi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, mungkin ada sahabat IDDM juga mungkin masih bingung nih, Dok, di mana sih kita mencari dokter SPKK terdekat? Mungkin Dokter Ruri bisa kasih infonya buat sahabat IDDM, Dok, yang pengen cari SPKK nih, tapi bingung nih mau kemana, Dok? Iya. Kalau sekarang zamannya udah canggih ya, jadi nggak susah untuk cari dokter spesialis kulit. Tinggal buka www.perdoski.id. Perdoski itu adalah organisasi perhimpunan dokter spesialis kulit Indonesia. Di situ ada websitenya. Teman-teman IDDM bisa buka di situ. Lalu di situ ada bagian di mana kita bisa mencari dokter-dokter spesialis kulit sesuai dengan kota tempat tinggal teman-teman sahabat IDDM.
tinggal cari search kotanya, lalu di situ nanti akan muncul tuh berbagai nama-nama dokter spesialis kulit yang berpraktek di situ. Dan juga ada kolom e-konsultasi juga di situ. Jadi bisa konsultasi sama dokter spesialis kulit juga melalui dengan telekonsultasi di situ. Oke, thank you. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum pada follow ID Derms, jangan lupa saya ingetin lagi buat follow ID Derms, sebuah platform kesehatan di Instagram yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan kulit dan kelamin, ya, di mana kontributornya merupakan anggota dari Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dan buat teman semua yang mungkin belum sempat nonton IG Live malam ini bakal di-save dan ada di IGTV-nya ID Derms. Oke, akhir kata, saya Dr. Hari Darmawan SPKK, dan Dr. Ruri Pamela SPKK, Dr. Indah Widyasari SPKK, dan Dr. Irma Dita Citasa SPKK, mohon undur pamit. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih dok ya, selamat malam. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Indah, dan Dr. Ruri. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Thank you teman-teman yang udah pada nonton. Stay safe selalu.